إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Ar-Rahmah yang saya muliakan, kita masih membahas tentang thawabul ikhlas, keutamaan ikhlas. Ikhlas artinya kita beramal, berbuat baik karena Allah, karena mengharap ridhanya Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Di antara keutamaan ikhlas, apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa ma btughiya bihi wajhullah." Kharrajat Tabrani bi isnadin la ba'sa bihi. Dunia ini terkutuk, dunia ini terlaknat, terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Illa mabtughiya bihi wajhullah. Jadi apa yang ada di dunia ini semuanya mal'un, ya, disebutkan terlaknat, kecuali hal-hal yang kita kerjakan, kita lakukan karena Allah, karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini mendorong kita untuk menjadikan dunia ini sebagai sarana kita beramal, berbuat untuk Allah dan karena Allah. Kalau kita melakukan aktivitas yang tujuannya bukan Allah, itu tidak akan memberi kebaikan apa-apa, justru akan mengakibatkan keburukan, bahkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga mendorong kita untuk senantiasa menjaga niat, termasuk ketika kita bekerja, kita mencari nafkah, niatkan karena Allah, niatkan karena kita menjalankan perintah Allah, niatkan karena ini adalah kewajiban saya sebagai seorang muslim. Ya, ketika niat itu kita munculkan, berarti kita melakukan, mengerjakan atau mencari nafkah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan semata-mata niat kita untuk memperkaya diri, apalagi na'udzubillah, untuk menyombongkan diri kita atau mengangkat status kita di tengah-tengah masyarakat atau ingin merendahkan orang. Tapi niatkan kita mencari nafkah, kita mencari uang demi menjalankan perintah Allah dan demi menjadi muslim yang bisa menuntaskan kewajiban-kewajiban Islamnya. Ya, orang mencari nafkah dengan tujuan agar dia bisa zakat, itu berarti dia mencari nafkah karena Allah. Kalau sudah niatnya seperti itu, dia mencari nafkahnya pun sudah bernilai ibadah. Saya mencari nafkah karena saya punya tanggung jawab sebagai seorang muslim untuk menafkahi istri dan anak-anak saya. Itu niat karena Allah. Ya, jadi dorongannya itu Allah. Entah itu perintah Allah, larangan Allah, itu yang mendorong dia. Kalau itu yang kita munculkan dalam pendorong yang mendorong kita untuk melakukan amalan, maka kita akan menjadi orang yang seluruh aktivitasnya dinilai ibadah. Kita mencari nafkah itu ibadah. Jadi hal-hal yang bersifat duniawi
kalau diniatkan dalam rangka menjalankan perintah Allah itu bisa menjadi ibadah. Contohnya tidur. Tidur itu bisa bernilai ibadah. Kita tidur bisa bernilai ibadah. Kapan? Kalau kita tidur kita niatkan untuk Allah. Ya, kita niatkan saya tidur agar saya bisa bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Saya tidur agar besok saya bisa bekerja, menunaikan amanah saya sebagai seorang muslim. Tidur dengan niat seperti itu berarti tidurnya kita lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan memberikan nilai pahala. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu bukan karena Allah, maka tidak akan diberi pahala. Apalagi kalau ibadah, zahirnya ibadah, bentuknya ibadah, tapi niatnya bukan karena Allah, bukan hanya tidak diberi pahala, tapi mendapatkan kecaman dan siksa. Ya, zahirnya beribadah, salat itu kan ibadah yang Allah perintahkan. Zahirnya dia beribadah padahal dia sedang salat bukan untuk mencari ridhanya Allah, tapi mencari ridhanya manusia. Ya, orang seperti ini dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad la ba'sa bihi. Beliau mengatakan, Nabi SAW menyatakan, ad-dunya mal'una mal'unun man fiha illa mabtughiya bihi wajhullah. Ya, jadi dunia ini terlaknat kecuali hal-hal yang memang kita pakai, kita gunakan aktivitas kita semua untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan tujuan hidup kita. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat yang perlu kita renungkan dan ayat yang perlu kita sampaikan kepada istri dan anak-anak kita agar mereka tahu tujuan hidup mereka itu apa. Tujuan kita menyekolahkan mereka itu apa. Semuanya harus dalam rangka ibadah kepada Allah. Dimanapun kita berada, di tempat manapun, kalau tidak mendekatkan kita kepada Allah, tidak menjadikan kita menjadi pribadi yang beribadah kepada Allah, maka kita harus tinggalkan. Ya, ini terkadang kita lupa tentang visi ini, terutama di tengah-tengah rumah tangga kita. Ya, coba sekarang kita mengevaluasi, kita nyekolahkan anak jadi orang besar, orang yang berhasil. Tujuannya apa? Ada tujuan untuk ibadah kepada Allah apa tidak? Ingat, kita dihadirkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Maka jadikan dunia ini sebagai tempat kita beribadah. Jadikan aktivitas kita aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah, apapun itu. Ya, niatkan karena Allah. Jadikan dorongannya yang mendorong kita melakukan itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau selalu mengevaluasi pendorong amalnya, maka dia tentu tidak akan melakukan aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan perintahnya Allah. Maka dia akan meninggalkan apa-apa yang itu bisa menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu bertanya, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul akhirata wadh-dhikra ma lahu. Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang seseorang yang berjihad, berperang? Dia ingin mendapatkan pahala di akhirat, juga ingin mendapatkan sanjungan dari manusia. Zikra itu agar namanya dikenang. Dia ingin dapat pahala di akhirat, juga ingin agar namanya dikenang. Namanya dikenang sebagai seorang pahlawan.
Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Fa'adaha thalatha marrat, diulang lagi pertanyaan ini. Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul akhirata wa dzikra. Ya Rasulullah, ini orang cari pahala di akhirat tapi juga ingin dapat sanjungan. Kata Nabi, la syai'allah, dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Pertanyaan ini diulang sampai yang ketiga kalinya. Jawaban Nabi sama. Kemudian Nabi SAW memberikan satu kaedah yang ini merupakan prinsip dalam beramal agar amal kita diterima oleh Allah. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yakbalu minal amal, tidak akan menerima amalan, illa ma kana khalisan, kecuali yang murni, khalis, murni, wabtughiya bihi wajhuh, dan semata-mata amalan itu ditujukan untuk mendapatkan, meraih ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal yang diterima oleh Allah. Illa ma kana lahu khalisan, yang murni. Maka pahala di akhirat itu kita dapatkan kalau amal-amal kita, amal-amal kebaikan kita itu murni 100%. Tidak bercampur dengan keinginan-keinginan duniawi atau keinginan-keinginan mendapatkan balasan di dunia atau mendapatkan balasan dari manusia. Itu lebih tepatnya. Jadi yang bertentangan dengan ikhlas itu adalah mencari balasan dari manusia. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fillah, saya katakan mencari balasan dari manusia itulah yang bertentangan dengan ikhlas. Artinya kalau kita mencari balasan dari Allah tapi minta di dunia balasan itu, boleh apa enggak? Boleh, dan itu tidak merusak keikhlasan. Contohnya, saya sedekah, saya dengan sedekah saya tentu saya karena Allah, saya ingin dapat balasan dari Allah di akhirat dan juga diberi keberkahan rezeki saya di dunia. Itu tetap ikhlas. Karena apa? Dia hanya mencari balasan dari Allah. Tapi kalau saya sedekah agar nanti saya terpilih, agar nanti saya dipilih, agar saya disebut orang yang dermawan, berarti saya mencari balasan dari manusia. Itu merusak keikhlasan kita. Dan Allah tidak terima. Ini juga perlu kita sampaikan. Jadi jangan salah paham juga. Ketika kita mencari balasan yang ingin kita dapatkan di dunia tetap tapi dari Allah, itu tidak merusak keikhlasan. Walaupun kita harapkan balasan itu kita juga dapatkan di dunia. Contohnya, orang sedekah, Pak. Dia sedekah ingin minta kepada Allah dengan wasilah sedekahnya penyakitnya disembuhkan. Ikhlas apa tidak itu? Dianggap ikhlas apa tidak? Dengan wasilah sedekah penyakitnya disembuhkan. Dia minta kepada Allah. Ikhlas apa tidak? Ya ikhlas. Karena tetap minta balasan dari Allah. Walaupun dia ingin dapat balasan itu di mana? Di dunia dengan disembuhkan. Intinya ikhlas itu mencari balasan dari Allah. Tok. Ya, apa tok itu? Saja. Ya. Mencari balasan hanya dari Allah. Tapi jangan kemudian hanya minta balasan di dunia saja. Ya. Jadi saya kurang sepakat ya. Jadi pernah ada pendapat yang mengatakan kalau orang sedekah untuk cari kesembuhan itu tidak ikhlas. Itu saya kurang sepakat. Ya. Jadi tidak ikhlas itu kalau kita cari balasan dari manusia.
selama kita tetap mencari balasan dari Allah, ganjaran dari Allah, itu tetap dianggap ikhlas. Tapi tentu berbeda kualitas keikhlasan, dan keikhlasan itu ada kualitas berbeda-beda. Kualitas keikhlasan orang yang betul-betul dia ketika beramal hanya karena Allah tanpa ada berpikir mendapatkan sesuatu di dunia, itu berbeda dengan orang yang beramal juga dia mengharapkan balasan dari Allah sesuatu di dunia. Kualitas saja. Tapi selama kita minta kepada Allah dan kita hanya berharap karunia dari Allah, itulah ikhlas. Dan kenapa enggak boleh? Kenapa itu merusak keikhlasan? Wong Nabi sendiri yang justru mengiming-imingi kita untuk sedekah, di antara fadilahnya adalah penyakit disembuhkan. Masa Nabi ngiming-iming kemudian kita minta tawaran itu, kita dianggap tidak ikhlas? Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang hasan, dawu mardakum bis sadaqah. Dawu mardakum. Dawu itu obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian, di antaranya dengan apa? Sedekah. Itu anjuran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang sedekah kemudian dia berharap rezekinya bertambah, barokah, diberi barokah dari Allah, itu tetap tidak merusak keikhlasan. Yang tidak boleh dia sedekah ingin dapat pujian dari manusia, ingin dapat sanjungan dari manusia, ingin mendapatkan kedudukan dari manusia. Itu yang tidak diperbolehkan, karena itu bertentangan dengan prinsip ikhlas. Ikhlas itu hanya mencari ridha balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendorong dia Allah. Ini adalah perintah Allah. Saya sedekah karena ini perintah Allah. Dan setelah itu minta kepada Allah, ya Allah dengan sedekah saya sembuhkan, silahkan. Maka Nabi SAW mengatakan di sini, orang yang berperang, di satu sisi dia mengharapkan pahala di akhirat, tapi juga di sisi lain dia juga ingin mendapatkan kedudukan di dunia. Nabi mengatakan orang ini tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Dan kaidah ini bisa kita terapkan dalam semua ibadah. Ketika kita beribadah kepada Allah, salat, puasa, jangan pernah mengharapkan apapun dari manusia. Termasuk sedekah, termasuk infak. Cukup kita mengharapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan dicampur. Kalau dicampur namanya bukan ikhlas. Karena ikhlas itu dari kata-kata khulusa. Khulusa itu artinya murni, Pak. Maka disebut ikhlas kalau dia murni. Ya. Kalau antum pernah beli madu, ada tulisan Arabnya, ada asal khalis. Ya, asal khalis. Madu itu artinya madu murni, khalis. Berarti murni itu tidak dicampur dengan apapun. Demikian pula orang ikhlas, niatnya tidak bercampur dengan apa-apa. Niatnya hanya satu, tujuannya hanya satu, Allah, mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis pernah kita baca, tapi tidak mengapa kita ulang, tentang 3 orang ya yang pernah terjebak di satu gua. Ini kisah yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga menunjukkan besarnya fadilah ikhlas. Kisah ini disampaikan oleh Nabi terkait dengan peristiwa yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita ada 3 orang sebelum kalian yang mana mereka pernah bermalam di satu gua. Mereka memasuki gua tersebut, lalu fanhadarat sakhratun minal jabal. Jatuhlah batu besar. Kita tahu batu gunung itu kan besar-besar. Satu batu jatuh menutup pintu gua. Fasaddat alaihimul ghar.
Faqalu, ketiganya ketika melihat itu mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bisalihi amalikum. Kalian tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa melewati batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut kebaikan-kebaikan amal kalian di hadapan Allah. Artinya mereka mengatakan, ayo kita doa kepada Allah, minta kepada mereka mengatakan, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh kita. Faqala rajulun minhum, salah seorang di antara mereka berkata, berdoa, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan fana abi talabu syajarin yawman falam urih alaihima hatta nama فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فلبثت والقده على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برك الفجر. Yang satu berdoa, ya Allah, saya punya dua orang tua yang mana mereka sudah berusia lanjut. Dan saya tidak pernah memberi susu kepada istri dan anak sebelum saya beri kepada mereka berdua terlebih dahulu. Suatu saat saya mencari kayu, kemudian terlambat sampai mereka tidur. Mereka belum minum susu, mereka tertidur. Aku memegang, fahalabtu lahuma, saya memerah susu itu, dan saya tetap memegang susu itu sampai saya tunggu mereka bangun. Tetap saya pegang di tangan saya. Di dalam satu riwayat, anak-anaknya dia itu meminta susu tersebut. Ya. Tapi tidak saya berikan karena prinsip saya orang tua saya terlebih dahulu, baru kemudian anak-anak saya. Sampai mereka berdua bangun, mereka minum dari susu tersebut. Baru saya berikan kepada keluarga saya. Ya Allah, jika saya melakukan perbuatan itu karena mengharapkan wajah-Mu, fafarrij 'anna ma nahnu fih, maka bukakan bagi kami kesulitan yang kami hadapi saat ini. Lapangkan kesulitan kami yang kami hadapi saat ini. Bukakan batu besar yang menutup pintu goa kami. Dan fajarat syai'an la yastati'un al-khuruj. Batu itu bergeser, Pak. Tapi belum bisa mengeluarkan mereka. Belum bisa mengeluarkan mereka. Lalu satunya lagi berdoa. Allahumma kanat li ibnatu ammi kanat ahabban nasi ilayya fa aradtuha ala nafsiha wa amtana'at minni. Ya. Atau intinya yang kedua ini berdoa kepada Allah. Dia menceritakan amal solehnya. Apa amal solehnya itu? Dia punya ibnatu ammi. Yani ada putri dari pamannya. Keponakannya. Putri dari pamannya, misanan, ya, wanita ini saya sangat cinta kepadanya. Saya betul-betul mencintai wanita ini. Dan saya pun berkali-kali ingin mendekatinya dan menyentuhnya, tapi dia tidak pernah mau. Dia menjaga kehormatan dirinya. Sampai datang satu keadaan
di mana wanita ini membutuhkan uang, lalu saya pun memberi uang dengan catatan dia mau berzina dengan saya. Dia lihat ini kesempatan ini. Lalu wanita ini pun akhirnya mau. Sampai ketika kami sudah ingin melakukan perzinaan, ketika saya sudah hampir berzina dengannya, si wanita ini kembali mengingatkan saya. La uhillu lak an tafuddal khatim illa bihaqqi. Saya tidak menghalalkan sebetulnya ini. Tidak menghalalkan bagi kamu merusak khatim. Khatim itu penutup, yakni kesucian dia. Tidak halal. Saya tidak menghalalkan bagi kamu kecuali dengan haknya, hak yang diizinkan oleh agama. Fataharrajtu minal wuqu' 'alaiha. Ketika saya diingatkan itu, saya pun ketakutan dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya pun kemudian mengurungkan niat saya, padahal wanita ini adalah wanita yang paling saya sukai, dan saya pun mengikhlaskan uang yang saya berikan kepadanya. Saya ikhlaskan, saya berikan kepadanya. Akhirnya tidak jadi berzina. Lalu dia berdoa, ya Allah, jika saya melakukan itu karena mengharapkan wajah-Mu ya Allah, fafruj anna ma nahnu fih. Bebaskan kami, lapangkan kesulitan kami. Maka batu itu bergeser. Namun mereka tidak bisa keluar. Sampai yang ketiga kemudian berdoa. Yang ketiga berdoa, Allahumma sta'jartu ujara. Ya Allah, saya membayar, atau ista'jartu ujara itu Astagfirullah. Menyewa orang, bukan menyewa, memperkerjakan orang. Saya memperkerjakan beberapa orang dan saya memberikan upah mereka. Semua saya berikan. Sampai ketika saya memberikan upah mereka, sampai suatu saat ada satu orang yang sebelum dia menerima upah dari saya, dia sudah pergi. Lalu upah yang ada di tangan saya milik orang tersebut, tamartu ajrahu. Saya kembangkan, saya putar, sehingga upahnya dia itu bertambah banyak. Bahkan upahnya itu berbentuk unta, kambing, dan sapi. Jadi peternakan unta, kambing, dan sapi. Dari hasil upah yang saya putar. Orang itu ketika datang kepada saya, dia meminta upahnya. Faja'ani ba'dahin. Setelah beberapa saat lamanya, dia datang kepada saya, dia meminta, ya Abdullah, wahai hamba Allah, saya sekarang mau ngambil upah saya. Saya belum sempat ngambil upah saya tinggal. Lalu saya mengatakan kepada orang itu lihat, kamu lihat, ya, kambing itu, kambing-kambing yang banyak, unta yang banyak, sapi yang banyak itu milik kamu. Pekerja ini mengatakan, la tastahzi bih, kamu jangan guyonan. Ya, itu kalau bahasa kita, Pak. La tastahzi bih itu apa? Kamu jangan bercanda. Oh, jangan mengejek kamu. Saya ngambil upah saya tidak seperti ini. Seolah-olah dikiranya mengejek. Dia mengatakan, inni la astahzi'u bik. Saya tidak bercanda. Itu semua milik kamu. Itu hasil dari upahmu. Fa'akhadahu kullahu. Maka pekerja yang upahnya tertinggal ini kemudian dia ambil unta. Semuanya dia ambil. Falam yatruk minhu syai'a. Tidak satu pun binatang yang ditinggalkan. Ya Allah, kemudian dia berdoa, jika saya melakukan ini ibtigha'a wajhik, mengharapkan wajahmu, fafruj anna ma nahnu fih, maka bebaskan kami dari kesulitan ini. Dan Allah pun membuka
batu besar itu sehingga mereka bertiga keluar dari goa tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini ma'asyiral muslimin di antara dalil tentang keutamaan ikhlas. Mereka bertiga ini melakukan perbuatan-perbuatan tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu betul-betul berbakti kepada siapa? Kedua orang tuanya. Yang kedua amalannya apa? Meninggalkan zina karena takut kepada Allah. Karena meninggalkan zina itu ibadah. Berzina dosa besar, tapi orang yang tidak jadi berzina karena takut kepada Allah, itu dia sedang melakukan ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Orang meninggalkan dosa itu ada dua, Pak. Dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena dia takut kepada manusia. Orang yang meninggalkan dosa seperti ini gak dapat apa-apa. Ya. Dia gak jadi minum minuman keras, Pak, karena takut dimarahin istrinya. Itu meninggalkan minuman keras itu tidak ada nilai pahalanya. Berbeda ketika dia meninggalkan minuman keras, dia mau minum, ya Allah, ini kan minuman memabukkan, diharamkan oleh Allah, maka tidak jadi pahala besar. Orang mau berzina, mau selingkuh, kemudian ingat kepada Allah, ya Allah, ini kan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia mengurungkan niatnya, mengurungkan perbuatannya, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Laki-laki yang kedua ini hampir dia berzinah sampai diingatkan kembali bahwa tidak halal bagi kamu melakukan perbuatan ini. Kamu hanya halal di jalannya, di jalur yang diridhai oleh agama, yaitu menikah. Bukan dengan cara seperti ini. Subhanallah. Dan ini juga menunjukkan kemuliaan si wanita ini, Pak. Ya. Kemuliaan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, amal yang dia sampaikan kepada Allah apa, Pak? Ini berarti dia punya akhlak apa ini yang ketiga ini? Dia jaga, akan dikembangkan dan tidak ada yang diambil karena dia tahu itu uangnya orang yang dikembangkan. Itu namanya akhlak apa itu, Pak? Hah? Akhlak apa ini? Bosnya ini punya akhlak apa ini? Yang ketiga ini. Jujur, amanah. Padahal dia bisa mengatakan, dia bisa kasih apa namanya, upahnya sesuai dengan upah yang harus dia terima, dia ambil semua ini. Kan bisa itu. Tidak ada orang yang melihat. Tapi tidak. Karena kejujurannya, amanahnya. Karena ini memang hasil dari ini, dia berkata ini punya kamu semua. Dan ini yang menyebabkan kemudian Allah memberikan karunia berupa apa? Dilapangkan kesusahan mereka. Maka kesimpulannya, ikhlas itu ikhwani fillah pasti akan ikhlas itu pasti akan mendatangkan kelapangan. Ikhlas itu pasti akan mendatangkan solusi. Dengan amal-amal yang mungkin bertahun-tahun yang lalu kita kerjakan, Pak, yang kita tidak berpikir dampaknya, ternyata suatu saat dengan amal itu Allah menyelamatkan kita. Amal yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dunia Allah sudah berikan, apalagi di akhirat kelak. Dan hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita dahsyatnya doa. Jangan remehkan doa. Doa itu senjata. Perbanyak doa. Perbanyak doa. Doa itu meminta kepada Allah. Kita curhat kepada Allah. Jangan banyak curhat kepada manusia, Pak. Ada masalah, kita curhat kepada Allah dengan doa. Kita ketuk pintu langit dengan doa-doa kita. Doa itu dahsyat, jangan dianggap sepele. Banyak hal yang sudah orang mungkin mengatakan, ini nggak mungkin, tapi dengan doa-doa menjadi mungkin.
Termasuk apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Melihat batu besar yang tidak bisa digeser, orang nggak mungkin. Dalam pikiran logik manusia, batu ini tidak bisa bergeser dengan sendirinya. Tapi Allah mungkinkan, Allah perlihatkan kekuasaannya. Ketika masing-masing berdoa tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini juga memberikan pelajaran, boleh kita menyampaikan amal-amal saleh kita, tapi kepada Allah, bukan kepada manusia. Ini kan semuanya kepada Allah, Pak. Ya Allah, saya pernah berbuat ini. Ya Allah, saya pernah. Boleh, boleh. Dan itu salah satu tawasul yang disyariatkan di dalam agama. Tawasul itu perantara. Tawasul yang disyariatkan itu tawasul dengan amal soleh kita, dan itu banyak di dalam Al-Quran. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Ya Allah, kami beriman, maka ampunilah dosa kami ya Allah. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Tawasul itu menyebut amal soleh kita, kemudian kita berdoa. Itu tawasul yang disyariatkan di antaranya. Maka silakan menyebut amal-amal kebaikan kita di hadapan Allah. Tidak boleh di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia namanya mannan. Mengungkit-ungkit pemberian. Kamu dulu pernah saya. Kamu dulu, kamu, saya. Ya. Itu bisa merusak amal saleh kita. Maka di antara bentuk tawasul yang dianjurkan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal saleh kita. Ya Allah, kami telah beriman kepadamu. Ya Allah, kami telah melaksanakan ibadah ketaatan kepadamu. Terimalah ketaatan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami rizki yang halal. Rizki, itu tawasul Pak. Setelah kita menyebutkan ketaatan-ketaatan kita, diperbolehkan. Ya. Ini yang dilakukan oleh ketiga orang ini. Maka keikhlasan itu akan melahirkan kelapangan. Dan jangan pernah takut kita dengan amal-amal yang kita lakukan karena Allah, Pak. Jangan pernah takut amal tersebut tidak berdampak apa-apa. Terkadang orang karena lemah imannya, amalnya itu pengen dilaporkan, Pak, agar apa? Mendapatkan pengakuan. Takut kalau tidak dilaporkan, itu tidak mendapatkan pengakuan, kemudian seolah-olah amal yang dia lakukan karena Allah itu tidak akan ada dampaknya. Ini orang yang lemah iman, lemah keyakinan kepada Allah. Tidak ada satu amal kebaikan yang kita lakukan karena Allah yang tidak berdampak baik dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan, kita pasti akan melihat hasilnya. Pasti ada dampaknya, itu ada. Demikian pula seburuk amal, sekecil apapun keburukan itu pasti ada dampaknya. Jangan pernah merasa dosa itu tidak berdampak apa-apa. Pasti ada dampaknya. Terkadang dampak itu tidak kita rasa, Pak. Entah bisa ke kesehatan kita, entah bisa ke keluarga, entah bisa kemana-mana. Pasti ada dampaknya. Kebaikan pun demikian. Dan jangan pernah khawatir tidak mendapatkan balasan ketika kita melakukan amalan tanpa kita publish. Kecuali amalan-amalan yang memang harus dilaporkan, ya harus dilaporkan, Pak. Tapi kan itu bukan dalam rangka untuk riak, tapi dalam rangka untuk melaksanakan tugas. Ya. Tapi amal-amal ibadah, sedekah kita, kebaikan kita. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, saya berharap ilmu yang diambil dari saya berharap orang itu tidak menisbahkan kepada saya. Tidak mengatakan ini Syafi'i berkata. Apa? Dia tidak ingin, Pak. Tapi subhanallah, seikhlas-ikhlasnya orang saleh itu Allah akan buat mereka tenar. Ketenaran mereka bukan karena mereka ingin tenar, tapi Allah Azza wa Jalla tinggikan derajat mereka. Para imam-imam kita, ulama-ulama kita itu dari soal menjaga popularitas, menjaga diri dari popularitas itu luar biasa, Pak. Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu paling tidak suka, Pak, jalan dikawal, nggak mau, Pak.
Imam Ahmad, imam ya. Kalau kita bicara imam dulu itu imam dalam arti yang sebenarnya Pak. Dari aspek ilmunya, dari aspek akhlaknya, dari aspek semuanya. Dan mereka betul-betul meninggalkan dunia. Betul-betul ulama. Itu dengan ketokohan seperti itu. Imam Ahmad itu kalau ada orang jalan, kalau dia jalan Pak, kemudian diikuti oleh beberapa orang, beliau tanya, ada yang bisa saya bantu? Tidak ada ya imam, kami hanya ingin mengawal. Pulanglah kalian ke rumah masing-masing. Tapi tetap Allah tinggikan nama mereka. Ya kalau kita dikawalkan, wah, ya kalau bisa jalan semua ditutup biar kita bisa jalan itu. Jadi orang yang ikhlas pun Allah angkat derajat mereka. Itu bukan karena kehendak mereka, tapi Allah memberikan balasan di dunia sebelum balasan di akhirat. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk senantiasa menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.